Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah tentang sistem informasi akuntansi dengan materi pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Sebelum itu, perkenalkan saya Mir'atun Salihah dengan NIM 1905-3014, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan diskusi dan pertanyaan permasalahan di buku Romne. Nah, pertanyaan pertama, ini pertanyaan diskusi 11.1 halaman 401. Soalnya adalah pengauditan suatu sistem informasi akuntansi secara efektif mensyaratkan seorang auditor yang memiliki beberapa pengetahuan tentang komputer dan aplikasinya dalam akuntansi. Akan tetapi, persyaratan tidak memungkinkan setiap auditor untuk menjadi seorang pakar komputer. Nah, diskusikan tingkatan mana yang seharusnya dimiliki auditor terkait keahlian komputer untuk menjadi auditor yang efektif. Nah, bagaimana sih jawabannya adalah, nah, bentuk dari tingkatan yang harus dimiliki seorang auditor terkait keahlian komputer untuk menjadi auditor ini adalah yang pertama, pengetahuan luas tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak, komunikasi data, dan aplikasi akuntansi. Yang kedua, pemahaman terperinci tentang kebijakan dan prosedur kontrol yang sesuai dengan sistem komputer. Ketiga, kemampuan membaca dan memahami dokumentasi sistem. Keempat, pengalaman dalam melaksanakan audit komputer, dan dalam menggunakan alat dan teknik audit berbantuan komputer modern. Nah, namun, tidak semua auditor memiliki kemampuan yang telah disebutkan tadi. Namun, adapun kemampuan tingkat minimum keahlian komputer yang harus dimiliki seorang auditor. Yang pertama adalah pemahaman tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak, aplikasi akuntansi, serta kontrol-kontrolnya. Kemudian kemampuan untuk memeriksa semua elemen Accounting Information System atau AIS atau disebutkan SIA yang terkomputerisasi. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan komputer sebagai alat untuk mencapai tujuan audit. Nah, lanjut pada pertanyaan kedua, yakni haruskah para auditor internal menjadi anggota tim pengembang sistem yang mendesain dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi, dan mengapa? Nah, jawabannya adalah tidak. Karena jika keterlibatan auditor yang terlalu besar, maka independensinya dapat terganggu sehubungan dengan tinjauan dan evaluasi sistem selanjutnya. Dengan demikian, auditor tidak boleh menjadi anggota tim pengembang sistem atau terlibat langsung dalam merancang ataupun menerapkan sistem baru. Nah, namun, ada bentuk suatu keterlibatan auditor yang tidak secara langsung. Yang pertama adalah merekomendasikan serangkaian pedoman kontrol dan audit yang harus dipenuhi oleh semua sistem baru. Yang kedua, secara independen, meninjau pekerjaan tim pengembang sistem, mengevaluasi kualitas supaya pengembangan sistem dan kepatuhannya terhadap pedoman kontrol dan audit, dan melaporkan temuan kepada manajemen. Selanjutnya, yakni pertanyaan diskusi 11.6 halaman 401. Nah, pertanyaannya adalah, jelaskan 4 langkah dalam pendekatan audit berbasis risiko dan diskusikan bagaimana langkah-langkah tersebut berlaku pada seluruh keamanan sebuah perusahaan. Nah, langkah tersebut yang pertama adalah menentukan ancaman. Nah, dalam penentuan ancaman ini, yakni dalam hal menentukan bentuk dari penipuan dan kesalahan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Ini merupakan daftar dari penyalahgunaan dan perusakan secara kebetulan ataupun disengaja pada sistem terbuka. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian. Nah, mengidentifikasi prosedur pengendalian ini untuk mencegah, mendeteksi, ataupun memperbaiki ancaman.
Hal ini adalah seluruh pengendalian yang harus dipertimbangkan manajemen dan yang harus diperiksa, diuji oleh editor untuk meminimalkan ancaman. Yang ketiga, ada evaluasi prosedur pengendalian. Dalam poin ketiga ini terdapat dua cara. Yang pertama, tinjauan sistem. Nah, tinjauan sistem ini untuk menentukan apakah prosedur pengendalian benar-benar dilaksanakan. Cara yang kedua, yakni uji pengendalian. Nah, uji pengendalian ini dilakukan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada berjalan sesuai yang dikehendaki. Poin keempat, yakni mengevaluasi kelemahan pengendalian. Nah, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menentukan dampaknya dalam jenis waktu ataupun tingkat prosedur pengauditan. Jika auditor menentukan bahwa risiko pengendalian terlalu tinggi karena sistem pengendalian tidak memadai, maka memungkinkan harus mengumpulkan lebih banyak bukti, yakni bukti yang lebih baik atau bukti yang tepat waktu. Nah, bukti selanjutnya, kelemahan pengendalian ini dalam satu area mungkin dapat diterima jika terdapat pengendalian kompensasi dalam area lainnya. Selanjutnya yakni pertanyaan permasalahan halaman 11.1 halaman 402. Ini soalnya adalah Anda adalah sebuah direktur audit internal di sebuah universitas. Baru-baru ini Anda bertemu dengan Isa Anita, manajer pemrosesan data administratif, dan mengungkapkan keinginan untuk membuat alat yang lebih efektif antara kedua departemen. Isa menginginkan Anda membantu dalam hal sistem utang usaha yang baru yang saat ini dalam proses perkembangan. Isa ini merekomendasikan departemen Anda untuk mengasumsikan garis tanggung jawab untuk mengaudit faktur penjualan dari pemasok sebelum pembayaran faktur tersebut. Dia juga menginginkan audit internal memberikan berbagai saran selama masa pengembangan sistem, membantu instalasinya, dan menyetujui sistem yang telah lengkap setelah membuat tinjauan akhir terlebih dahulu. Nah, kita diminta untuk yang pertama adalah akankah Anda akan menerima atau menolak hal-hal berikut dan mengapa? Yang pertama ada rekomendasi agar departemen Anda bertanggung jawab untuk pra-audit atas faktur pemasok. Yang kedua, permintaan agar Anda membuat saran selama pengembangan sistem. Ketiga, permintaan agar Anda membantu dalam pemasangan sistem dan menyetujuinya setelah melakukan pemeriksaan akhir. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan pertama, yakni tentang rekomendasi agar departemen Anda bertanggung jawab untuk peraudit atas faktur pemasok. Nah, hal ini tidak dapat diterima. Rekomendasi ini tidak dapat diterima karena audit internal tidak boleh bertanggung jawab atas peraudit pencairan karena berhubungan dengan objektivitas. Nah, audit internal tidak boleh bertanggung jawab atas audit pencairan. Objektivitas sangat penting untuk fungsi audit, dan auditor internal harus independen dari kegiatan yang ditujui, kegiatan yang ditinjau. Nah, mereka tidak boleh menyiapkan catatan atau terlibat langsung dalam kegiatan apapun karena dapat membahayakan objektivitas tersebut. Nah, selain itu, audit internal adalah fungsi staf. Keterlibatan dalam fungsi garis seperti yang telah disebutkan tadi akan berpengaruh pada tidak konsistennya dengan peran auditor internal yang tepat. Selanjutnya, permintaan agar Anda membuat saran selama pengembangan sistem. Nah, hal ini dapat diterima karena akan menguntungkan bagi audit internal dan membuat rekomendasi untuk kontrol sistem. Nah, hal ini dapat menguntungkan bagi audit internal untuk membuat saran khusus dalam fase desain mengenai kontrol dan jejak audit yang akan dibangun ke dalam sistem. Audit internal harus membangun antarmuka yang sesuai dengan Departemen Pemrosesan Data untuk membantu mencapai tujuan ini.
baik objektivitas maupun independensi tidak terganggu jika auditor membuat rekomendasi untuk kontrol sistem yang akan ditinjau. Misalnya, audit internal dapat pertama, tinjauan rencana pengujian menentukan bahwa ada standar dokumentasi dan bahwa mereka sedang diikuti. Dan ketiga, menentukan bahwa proyek itu sendiri terkendali dan ada sistem untuk mengukur kemajuan desain. Nah, dalam prakteknya tersebut, auditor internal dapat memberikan jasa konsultasi manajemen. Jasa tersebut berupa pemanfaatan keahlian untuk memberikan masukan terhadap pihak manajemen selama masa pengembangan sistem, agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan standar yang berlaku umum. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, yakni permintaan agar Anda membantu dalam pemasangan sistem dan menyetujuinya setelah melakukan pemeriksaan akhir. Nah, dalam hal ini, auditor harus tetap independen dari sistem apapun yang selanjutnya akan mereka audit. Oleh karena itu, auditor harus menahan diri untuk tidak memberikan persetujuan keseluruhan sistem dalam peninjauan akhir. Nah, hal ini, auditor dapat meninjau segmen yang hilang. Nah, segmen yang hilang, hasil pengujian, dan kecukupan dokumentasi program dan prosedur untuk menentukan kesiapan sistem untuk instalasi ataupun konversi. Setelah instalasi atau konversi, auditor dapat berpartisipasi dalam pasca instalasi, baik sendiri ataupun bagian dalam tim. Nah, kita akan masuk pada pertanyaan terakhir, yakni permasalahan 11.2 halaman 402. Nah, bunyi pertanyaannya adalah, sebagai seorang auditor internal bagi Quick Manufacturing Company, Anda berpartisipasi dalam proses audit sistem informasi perusahaan. Anda telah memeriksa pengendara internal atau sistem komputer yang memproses sebagian besar aplikasi akuntansinya. Anda juga telah mempelajari dokumentasi sistem yang luas milik perusahaan, serta mewawancarai manajer sistem informasi, supervisor, ataupun pengawas operasi, dan para pegawai lainnya untuk melengkapi kuesioner mengenai pengendalian internal komputer terstandarisasi milik Anda. Kemudian, Anda melaporkan kepada supervisor bahwa perusahaan tersebut telah berhasil mendesain rangkaian pengendali internal yang menyeluruh dan sukses ke dalam sistem komputernya. Dia berterima kasih atas usaha Anda dan meminta sebuah laporan keringkasan atas penemuan Anda untuk dimasukkan ke dalam laporan akhir. Keseluruhan atas pengendalian internal akuntansi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda melupakan sebuah langkah audit? Jelaskan. Tuliskan 5 contoh dari prosedur audit spesifik yang dapat direkomendasikan sebelum mencapai sebuah kesimpulan. Nah, kita masuk pada pembahasan. Nah, yang pertama ada langkah yang terlupa dalam pengerjaan tadi. Nah, langkah yang terlupa yang pertama adalah perolehan informasi dari luar. Nah, perolehan informasi dari luar ini berfungsi untuk mendapatkan bukti yang tepat dan cukup sehingga risiko kesalahan penyajian material dapat diminimumkan. Nah, hal ini dapat dicapai dengan bukti-bukti yang terkait dengan pengetahuan tentang klien, informasi dari luar perusahaan, sistem akuntansi, dan kualitas pengendalian internal. Yang kedua, tes kontrol. Tes kontrol ini digunakan untuk memungkinkan auditor dalam menentukan apakah kontrol yang dilakukan telah sesuai dengan standar ataupun beroperasi secara efektif. Contoh dari prosedur audit kontrol ini, yang pertama ada mengamati operasi komputer, prosedur data, prosedur kontrol data, dan prosedur kontrol pustaka file. Selanjutnya, ada penyelidikan personal sistem utama,
Selanjutnya ada uji pemrosesan data, lacak transaksi yang dipilih, memeriksa keakuratan sampel total batch, dan tinjauan sistem operasi sistem, serta menggunakan paket perangkat lunak audit komputer. Nah, pembahasan selanjutnya tentang uh, 5 contoh prosedur audit yang direkomendasikan. Yang pertama ada inspeksi. Nah, inspeksi ini mencakup tentang pemeriksaan atas data ataupun dokumen baik internal maupun eksternal. Yang kedua, kegiatan observasi. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya observasi itu adalah mengamati. Dalam hal ini, observasi ini pengamatan langsung terhadap proses kinerja dalam satu perusahaan. Yang ketiga, konfirmasi eksternal. Nah, konfirmasi eksternal ini merupakan informasi dari pihak ketiga. Sama-sama kita ketahui bahwasanya eksternal ini merupakan X, artinya luar. Nah, yang diperoleh dari pihak ketiga yang sudah mahir di bidangnya yang merupakan pihak independen tentang perusahaan. Selanjutnya ada pelaksanaan kembali. Nah, pelaksanaan kembali ini merupakan pengujian auditor secara pengujian auditor secara independen terhadap proses yang telah terhadap proses atau pengendalian akuntansi dari klien. Selanjutnya ada proses analitis. Nah, proses analitis ini merupakan proses pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dan data non-keuangan. Nah, cukup sekian teman-teman pembahasan pada kali ini dengan materi proses pengauditen dengan berbasis komputer. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya mohon atas kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.